Pernahkah kita berpikir, kenapa ribuan agama yang ada di dunia ini, di penjuru dunia ini sepanjang sejarah peradaban manusia, Tuhannya berbeda-beda? Kita selalu berpikir, kenapa agama A, nama Tuhannya A, agama B, nama Tuhannya B. Padahal kita sama-sama manusia, sama-sama terlahir dari seorang rahim perempuan. Namun kenapa itu bisa terjadi? Karena agama dan Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Kembali lagi dengan saya, Gede Bela Dharma Satya, di Bela Dharma Official. Saya ingin membahas sedikit tentang agama dan Tuhan di sini. Namun saya akan disclaimer dulu video ini, karena saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan atau mengajak para penonton video ini untuk berpikir seperti saya. Kenapa Tuhan dan agama itu saya sebut adalah hasil sebuah karya dari manusia itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang dimana saya rasa konten saya perlu dipublikasi, saya akan publikasi. Terima kasih. Nah, kenapa Tuhan dan agama itu saya sebut adalah hasil karya manusia? Karena saya berpikir seperti ini. Zaman dulu waktu sebelum manusia mengenal sains, ketika ada gunung meletus atau ketika ada gempa, tsunami, dan bencana alam lainnya, manusia itu belum mengenal yang namanya sains. Kenapa gunung bisa meletus, kenapa bisa terjadi gempa, dan lain sebagainya. Jadi secara rasional pada saat itu, pada saat zaman dulu, manusia menyebutnya, oh mungkin ini dari Tuhan. Nah, jadi karena manusia berpikir secara simpel di saat itu, di zaman itu, makanya setiap kelompok itu berusaha untuk membuat yang namanya agama, dan kelompok orang ini juga berusaha membuat agama. Jadi pemahamannya berbeda-beda. Mungkin agama ini berkaitan dengan ini karena sejarah dari zaman dulu, dan agama B juga seperti ini. Makanya saya sebut itu adalah manusia dan agama dan Tuhan adalah hasil buah karya dari pemikiran manusia di zaman dulu. Makanya kenapa di video saya sebelumnya saya mengibaratkan kemana Tuhan atau para dewa yang dulu diagung-agungkan pada zaman sebelum Masehi dulu, seperti Zeus, Nordik, dan lain sebagainya, seperti Baal gitu. Kemana mereka saat ini ketika manusia tidak lagi menyembah mereka? Mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya daya sama sekali. Jadi mereka menghilang begitu saja. Makanya kenapa saya sebut Tuhan dan agama itu adalah buah pemikiran dari manusia itu sendiri. Nah, kenapa sampai saat ini agama dan Tuhan yang masih eksis berbeda-beda? Seperti di Islam namanya Allah. Di Hindu ada Tuhan, atau di Bali disebut dengan Ida Sang Hyang Widiwase. Atau di Kristen, Yesus Kristus, utusan dari Tuhan itu sendiri. Dan mungkin Buddha tidak mengenal dengan namanya Tuhan, itu bisa dibilang guru spiritualis, yaitu Buddha itu sendiri. Nah, mengapa seperti itu? Jadi, jangankan hanya Tuhan, hantu pun di dunia ini berbeda-beda. Itu saya rasa juga buah dari hasil karya manusia, hasil pemikiran manusia, bukan dari hasil pemikiran manusia di zaman dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia itu sudah mengenal sains. Jadi, dari mana bisa terjadi gempa? Bagaimana
prosesnya bisa terjadi gempa. Itu sudah terjawab di sains saat ini. Seperti ada lempengan dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan belum jadi manusia yang berkelompok, berkoloni, kumpul misalnya. Karena belum mengenal sains. Jadi lebih gampangnya dibilang, oh Tuhan itu. Nah, sampai saat ini, saya sih memang percaya bahwa ada kekuatan lain, tapi bukan sebagai sosok dan lain sebagainya. Saya belum tahu itu. Karena saya agnostik, jadi saya nggak ingin masuk dalam perdebatan tersebut bahwa Tuhan itu berbentuk apa, dewa itu berbentuk apa. Saya tidak ingin masuk ke sana. Cuma kepercayaan saya dengan kepercayaan orang-orang saat ini mungkin berbeda. Gitu. Dimana semakin kesini saya semakin berpikir bahwa oh ternyata Tuhan atau para dewa zaman dulu itu hasil pemikiran manusia dan menyebutnya dewa atau Tuhan sampai saat ini. Nah, bagaimana nanti ke depannya kalau manusia sudah tidak lagi percaya agama atau Tuhan itu sendiri? Kemana Tuhan itu akan pergi? Apakah akan menghukum manusia seperti zaman dulu katanya ada bencana alam dan lain sebagainya? Karena bencana alam yang dulu terjadi sehingga tercipta agama dan Tuhan itu sendiri sekarang sudah bisa terjawab oleh sains. Tapi inti dari video ini adalah, inti dari pembahasan ini, apapun kepercayaan kalian, apapun agama kalian, yang penting output kalian di masyarakat sekitar berguna. Meskipun hanya menyembah sebuah botol jin misalnya, yang dipercaya bahwa itu ada jin, tapi output kalian di masyarakat bisa berguna di masyarakat sekitar. Saya tidak akan mengintervensi kepercayaan tersebut. Saya akan mendukung kepercayaan tersebut. Karena sebuah kepercayaan datangnya dari dalam hati, bukan dari masukan-masukan orang lain. Hanya di sini saya percaya bahwa Tuhan dan agama itu adalah hasil karya pemikiran manusia di zaman dulu. Terima kasih.